Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Salam ngarit ya, salam peternakan, sukses selalu untuk kita semua. Dan oke teman-teman, ini di sore hari saya sudah memberikan pakan kelinci saya. Seperti biasa ya, menu di sore hari itu saya menggunakan fermentasi ampas tahu. Dan oke teman-teman, nah di sore hari ini saya akan membahas tentang kegagalan dalam mengawinkan kelinci ya, karena banyak sekali teman-teman yang tanya di kolom komentar, kok kelinci saya sudah melewati HPL tapi tidak melahirkan. Dan ada juga yang bilang, kenapa sih kelinci saya itu setiap kali dikawinkan sudah 2 bulan ini tidak lahir-lahir ya. Jadi sudah 2 kali periode perkawinan tapi tidak menghasilkan anakan. Nah, ini akan saya bahas ya, semoga ini bisa menjadi gambaran untuk teman-teman supaya kelincinya itu bisa berkembang biak ya, dan bertambah banyak. Dan oke teman-teman, ini di depan teman-teman ada 2 ekor kelinci NZ saya yang kebetulan ini indukan muda teman-teman. Yang satu ini, yang sebelah sini ya, ini baru pertama kali saya kawinkan. Terus yang sebelah sini ini berarti hamil kedua kalinya. Nah, jadi yang anakan pertama sudah dipanen dan ini sedang mengandung lagi teman-teman. Jadi ini 2 ekor indukan kelinci saya yang sedang hamil muda ya. Ini usianya sekitar 2 mingguan teman-teman. Dan kenapa sih ketika kita mengawinkan kelinci itu banyak gagalnya? Nah, ada beberapa hal ataupun faktor yang bisa menyebabkan ketika kita mengawinkan kelinci itu bisa menyebabkan kelinci tidak bunting teman-teman. Nah, yang pertama adalah ketika kita mengawinkan kelinci ya. Ini faktor pertama teman-teman. Faktor pertama itu faktor ketika kita mengawinkan kelinci, kita tidak cermat ataupun tidak teliti dalam mengawinkan. Contohnya, ketika dalam proses perkawinan ya, itu kita membiarkan kelinci didiamkan seharian penuh ya. Kelinci betina dan kelinci jantan didiamkan seharian penuh dalam satu kandang. Dan itu kita tidak mengetahui ya bahwa kelinci itu sudah kawin ataupun belum ya, karena biasanya ketika indukan ataupun kelinci betina belum birahi ya, entah itu seharian 2 harian pun di dalam kandang, itu kelinci betina tidak akan mau dikawini teman-teman dan akan selalu menolak. Dan itu penyebab yang pertama teman-teman ya. Terus penyebab yang kedua ya, ketika kita mengawinkan kelinci, walaupun kita mengamati ya, biasanya kalau perkawinan kelinci itu kurang dari 10 menit teman-teman itu sudah bisa kita amati ya, kalau misalkan indukan itu sudah memasuki masa birahi. Tapi kalau belum ya biasanya akan lama sekali. Dan yang kedua ini biasanya ketika kita mengawinkan kelinci terus berhasil ya, istilah berhasil itu kelinci jantan sudah bisa mengawini si betina tapi kita tidak mencermatinya teman-teman. Nah, mencermatinya itu seperti apa sih? Nah, mencermatinya adalah ketika kelinci betina sudah dikawini si pejantan, kita tidak mengetahui apakah kelinci itu setelah dikawini kencing atau tidak ya. Biasanya ketika kelinci sudah dikawini si pejantan terus selang beberapa menit kencing, itu kemungkinan besar akan gagal teman-teman, karena saya sering mengalami hal itu ya. Ketika kelinci betina dikawini si pejantan terus beberapa menit kemudian si betina itu kencing ya, biasanya saya mengambil si betina terus saya kawinkan lagi di lain waktu teman-teman, karena biasanya ya sering yang terjadi di kandang saya itu kelinci betina akan gagal bunting. Nah, kemungkinan itu teman-teman mengalami hal seperti itu ya, walaupun kena 2 kali sampai 3 kali sekalipun, ketika kelinci betina itu kencing ya setelah dikawini si pejantan, itu kemungkinan besar gagal bunting teman-teman. Nah, itu faktor yang pertama ya teman-teman, faktor karena perkawinan. Nah, terus yang kedua adalah ketika kita sudah mengetahui bahwa kelinci itu berhasil dikawini. Nah, contoh misalkan setelah kelinci betina itu dikawinkan ya, terus berhasil dan tidak terjadi kencing ataupun kelinci betina itu tidak mengeluarkan air kencing ya, itu otomatis aman untuk kelinci ya. Tapi setelahnya teman-teman, nah setelahnya itu ada beberapa penyebab yang bisa mengakibatkan kelinci betina itu gagal bunting dan tidak melahirkan. Nah, ini setelahnya ya, setelah kita mengawinkan kelinci. Nah,
Penyebab yang pertama setelah kita kawinkan kelinci adalah bisa jadi ketika kelinci betina itu bunting ya, bunting muda itu mengalami keguguran. Itu yang pertama teman-teman ya, mengalami keguguran. Nah, kenapa sih mengalami keguguran tapi kita tidak mengetahuinya ya? Jadi ketika kelinci betina keguguran terus kita tidak mengetahui bahwa kelinci betina itu mengalami keguguran. Nah, biasanya ketika kelinci betina mengalami keguguran itu ada semacam lendir ya di dalam kandang ya, terutama di kandang betina ataupun di bawahnya ya, biasanya di tempat kotoran. Nah, itu biasanya ada lendirnya teman-teman kalau sudah jatuh ya, entah itu bisa dimakan atau tidak sama kelinci. Nah, ketika kita menjumpai hal seperti itu kita bisa mengetahuinya, mengeceknya. Nah, apakah kelinci itu benar-benar keguguran atau tidak. Nah, biasanya kalau orang yang tidak terlalu mencermati ataupun tidak terlalu mengontrol kelincinya ya, oh ini kelinci sudah saya kawinkan, sudah berhasil ya, tinggal kita nunggu HPL-nya saja. Nah, padahal tidak segampang itu teman-teman. Ketika kita sudah mengawinkan kelinci, itu proses selanjutnya adalah mengamati bahwa kelinci itu benar-benar bunting atau tidak. Ketika kita mengetahui bahwa kelinci itu benar-benar bunting ataupun hamil ya, otomatis kita juga harus merawatnya supaya kehamilan si kelinci itu selamat sampai masa melahirkan itu. Nah, tidak seperti kayak kita cuma memberikan pakan habis itu udah, tidak seperti itu teman-teman. Nah, jadi banyak proses yang harus kita lalui sampai kelinci itu melahirkan. Jadi sebisa mungkin ketika kelinci itu sudah berhasil dikawinkan, nah kita juga harus mencermatinya ya, mencermati, mengontrol apakah kelinci itu tetap sehat ataupun kelinci itu bisa hamil atau tidak. Nah, itu yang pertama ya, bisa faktor keguguran. Oh iya teman-teman, nah untuk faktor keguguran itu kita bisa mengetahuinya ya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kelinci itu bisa keguguran. Yang pertama itu adalah stres teman-teman. Nah, kelincinya sering mengalami stres ya karena biasanya lingkungan sekitar. Terus faktor pakan juga ya, faktor pakan karena pakan yang kita berikan itu kurang mencukupi, contoh seperti nutrisinya kurang mencukupi. Terus yang kedua adalah takarannya kurang banyak. Nah, biasanya seperti itu teman-teman. Nah, terus untuk yang selanjutnya teman-teman ya, faktor yang selanjutnya setelah kelinci dikawinkan ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan, yaitu faktor kesuburan entah si betina ataupun si pejantan. Nah, ini juga bisa menjadi pengaruh teman-teman. Contoh misalkan kayak si betina mandul ataupun kegemukan, ataupun si pejantan kondisinya kurang fit dan tidak ngisi. Tidak ngisi itu alias kelinci pejantan itu mandul teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Ketika kita mempunyai kelinci pejantan ya, contohnya misalkan kita beli kelinci pejantan dewasa. Nah, kita belum tahu kelinci pejantan dewasa itu usianya berapa. Nah, bisa jadi ketika kita membeli itu usianya sudah kelewat batas alias sudah tidak produktif lagi untuk dijadikan pemacak alias pejantan di kandang. Nah, itu kan kita tidak mengetahui. Nah, biasanya ketika kelinci pejantan sudah tidak produktif itu ataupun sangat sering sekali untuk mengawinkan kelinci betina, itu kualitas spermanya itu menurun teman-teman. Nah, itu bisa jadi penyebab ketika kelinci sudah berhasil dikawinkan itu kelinci betina tidak bunting, itu bisa jadi sebabnya seperti itu teman-teman. Jadi pengaruhnya adalah kesuburan si pejantan ataupun kurang produktivitasnya si pejantan. Dan kalau untuk si betina kemungkinan juga ada teman-teman ya. Biasanya kalau untuk si betina itu kalau tidak benar-benar birahi, terus kalau tidak benar-benar sehat ya, biasanya karena faktor kegemukan alias beratnya itu over teman-teman. Jadi ada semacam apa ya, kata dokter itu ada semacam lemak yang menutupi pembuahan itu teman-teman. Nah, mungkin itu teman-teman ya, bisa menjadi salah satu faktor penyebab ketika kita mengawinkan kelinci tapi kelinci kita tidak bunting. Jadi saran saya teman-teman ya, ketika teman-teman itu mengawinkan kelinci ya, itu dari awal prosesnya ya kita amati dulu ya. Contoh misalkan si indukan teman-teman, si indukan itu harus benar-benar birahi. Nah, supaya prosesnya tidak terlalu cepat. Nah, jadi kita ketahui dulu si betina birahi atau tidak ya. Kita lihat alat kelaminnya apakah sudah merah tua ataupun belum. Kalau belum merah tua, saran saya jangan dulu dikawinkan. Nah, itu teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah ketika proses perkawinan. Nah,
Ketika proses perkawinan, saran saya ketika teman-teman dalam mengawinkan kelinci itu diamati ya, jangan ditinggal, diamati. Nah, cara mengamankannya tinggal kita lihat aja teman-teman ya. Cuma kita lihat aja prosesnya ya, apakah kelinci pejantan itu sudah benar-benar menaiki kelinci betina ataupun belum. Terus ketika sudah berhasil menaiki kelinci betina, apakah si betina itu kencing atau tidak. Nah, itu kita harus mengamati teman-teman. Jadi ketika nanti sudah kita kawinkan itu kita bisa mengecek 1 minggu kemudian. Nah, ketika 1 minggu kemudian itu sudah kita cek ya, terus misalkan kayak positif bunting lah ya, itu kita tinggal merawatnya supaya anakan yang ada di dalam perut indukannya itu aman teman-teman sama indukannya sampai melahirkan. Nah, itu ya, jadi ketika proses itu sudah berjalan, kita itu jangan sampai udah hamil kita biarkan aja, jangan seperti itu teman-teman. Jadi kita rawat ya supaya kelinci betina itu terhindar dari stres, karena biasanya penyebab utama kelinci keguguran adalah karena stres dan juga karena faktor penyakit. Nah, itu teman-teman. Terus misalkan ya, misalkan ketika kelinci betina itu gagal bunting, nah kan kita sudah mengecek di usia 1 minggu. Nah, ketika usia 1 minggu itu betina gagal bunting kan kita bisa langsung mengawinkan lagi. Nah, itu teman-teman. Jadi dalam proses perkawinan kelinci itu tidak semudah yang kita bayangkan teman-teman ya. Kita harus mengamati ya, tapi kalau teman-teman sudah terbiasa ya, itu mudah kok teman-teman, mudah kita lakukan ya. Tidak sampai 10 menit ya, bahkan biasanya saya mengawinkan kelinci itu paling lamanya itu sekitar 7 menit teman-teman ya. 2 kali kena ya, itu sudah cukup untuk kelinci saya bunting teman-teman. Nah, ini hasilnya teman-teman ya, kelinci saya ini 2 ekor sudah kelihatan bunting teman-teman ya. Dilihat dari putingnya sudah mengembang, dilihat dari perutnya juga sudah membesar, dan nafsu makannya lagi tinggi-tingginya teman-teman. Tapi nanti ya ketika sudah mendekati HPL biasanya nafsu makan akan menurun teman-teman. Nah, mungkin karena di perutnya sesak ya. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya ya. Ini sedikit pembahasan tentang faktor kegagalan dalam kebuntingan kelinci ya, bisa disebabkan karena pas proses perkawinan kita lalai tidak mengetahui apakah kelinci betina itu sudah berhasil dikawinkan atau belum, dan terus selanjutnya bisa faktor keguguran dan lain-lain sebagainya, dan mungkin bisa menjadi gambaran untuk teman-teman semua dalam beternak kelinci ya. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.